Selamat datang kembali dalam sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau kupas sesuatu yang krusial nih, tapi sering banget lewat. Gimana sih struktur internal sebuah tim atau ya perusahaan gitu? Cara kita nyusunnya itu ternyata bisa jadi penentu hidup matinya ide-ide brilian. Pernah nggak Anda kepikiran kenapa ya tim yang awalnya wah inovatif banget, kok lama-lama seiring waktu dan makin besar malah jadi kayak alergi gitu sama ide baru yang radikal. Sumber kita kali ini dari buku Lone Shots karya Safi Bahkal. Bukunya penuh banget sama wawasan, kadang mengejutkan, soal dinamika kelompok dan inovasi. Nah, tujuan kita sekarang nih, kita mau bongkar nih apa yang penulis sebut angka ajaib. Ukuran kelompok gitu. Tapi lebih penting lagi gimana caranya kita bisa secara sadar ya, ngoprek struktur organisasi biar api inovasi itu tetap nyala. Bahkan pas perusahaannya udah gede banget. Nah ini nih yang ngebawa kita ke inti dari apa yang penulis sebut aturan keempat. Gimana cara ngerawat ide-ide loonshot itu? Oke, kita langsung aja ya ke jantung masalahnya. Buku ini nunjukin ada pergeseran insentif, dan ini kayaknya susah dihindari ya pas organisasi tumbuh. Coba Anda bayangin situasinya gini. Anda anggota tim, pinter lah pokoknya. Terus ada pilihan. Satu, proyek loonshot, ide gila, risiko tinggi, lama, pengakuan mungkin nanti-nanti kalau sukses. Di sisi lain, ada proyek franchise, lebih aman, hasil lebih pasti, plus ada kesempatan main politik kantor dikit buat naik pangkat, naik gaji lebih cepat. Nah, secara rasional aja nih, kalau organisasinya makin gede, fokus Anda kira-kira bakal lebih condong kemana? Nah, pertanyaan itu langsung ke intinya banget ya. Dilemanya di situ. Penulis emang mengidentifikasi adanya semacam batas kritis gitu dalam ukuran kelompok. Dia sebut angka ajaib. Idenya ini keinspirasi dari risetnya Robin Dunbar soal ukuran otak primata sama ukuran kelompok sosialnya. Sering disebut angka 150 itu kan. Tapi angka pastinya sendiri sebenarnya kurang penting dibanding prinsipnya. Ada titik kritis di mana energi fokus anggota kelompok itu mulai geser secara kolektif. Dari yang tadinya fokus ke suksesnya proyek bareng-bareng, jadi lebih ke kepentingan pribadi. Karir, promosi, posisi aman, gitu. Penulis bahkan nyoba bikin modelnya pakai ya semacam persamaan sederhana lah. Bukan buat ngitung presisi ya, tapi lebih kayak kerangka mikir aja. Pergeseran fokus ini katanya dipengaruhi sama beberapa tombol struktural kunci di organisasi. Pertama, rentang manajemenes. Jadi berapa banyak orang yang lapor langsung ke satu manajer. Kedua, tingkat kenaikan gaji. G. Seberapa gede lonjakan gaji pas promosi. Ketiga, fraksi ekuitas. E. Nah ini, seberapa gede sih porsi kompensasi yang benar-benar nyantol ke hasil proyek. Kayak bonus kinerja, spesifik, atau saham proyek gitulah. Dibanding gaji pokok yang lebih aman. Dan keempat, rasio kecocokan, F. Ini perbandingan antara seberapa cocok skill seseorang sama kebutuhan proyeknya, lawan seberapa jago orang itu main politik kantor. Oke. Ini menarik nih. Jadi, ini bukan berarti kita pasrah aja gitu ya. Oh, makin gede ya pasti makin birokratis. Anda bilang dengan kita mainin tombol-tombol ini, misalnya ngatur rentang manajemen, atau ngubah struktur insentif gaji sama bonus, atau mungkin lebih mentingin skill orang dibanding jago politiknya, kita bisa geser titik kritisnya. Jadi kita bisa naikin angka ajaib itu, biar organisasi yang lebih gede pun tetap punya, katakanlah, ruang aman buat ide-ide gila. Tepat sekali. Itu dia intinya. Tujuannya bukan nyari angka keramat 150 atau berapalah. Poin pentingnya itu kesadaran bahwa struktur itu bisa didesain. Kita nggak harus pasrah sama gravitasi birokrasi. Kita bisa proaktif rancang sistem insentif, struktur kerja, biar perilaku inovatif itu kedorong. Bahkan di skala besar. Intinya ya, 4 tombol ini, S, G, E, F, bisa Anda puter-puter buat secara sadar ngehack kecenderungan alami organisasi yang lebih mentingin politik daripada inovasi pas udah gede. Wah, ini ngubah cara pandang banget sih. Jadi, bukan soal ukuran, tapi soal desain ya. Pasti ada contoh nyatanya dong di buku. Gimana organisasi nerapin ini? Saya pernah dengar soal DARPA, Badan Riset Pertahanan AS itu. Katanya sering disebut-sebut. Iya, DARPA itu studi kasus yang bagus banget. Walau emang agak ekstrim ya. Mereka itu contoh organisasi yang sengaja dirancang jadi pabrik loonshot di dalam perut birokrasi raksasa, Departemen Pertahanan.
Mereka efektif banget naikin angka ajaib mereka lewat beberapa desain struktural yang nggak biasa. Pertama, mereka itu hampir nggak ada jenjang karir tradisional di dalam DARPA-nya sendiri. Jadi manajer program itu biasanya direkrut dari luar, buat masa tugas terbatas ya mungkin 4-5 tahun lah. Habis itu mereka balik lagi ke industri atau kampus. Ini otomatis ngurangin banget insentif buat main politik demi promosi jangka panjang di dalam DARPA. Fokusnya jadi murni ke misi proyek aja selama dia di situ. Menarik. Jadi imbalan utamanya bukan naik pangkat di situ ya? Benar. Kedua, ini nyambung nih. Penekanan mereka tuh ekstrim banget ke kecocokan keahlian proyek. Jadi faktor F untuk keahliannya tinggi. Manajer program yang direkrut itu ya pakar kelas dunia di bidangnya. Dipilih khusus buat mimpin proyek yang spesifik banget. Terus dikasih otonomi gede banget. Ketiga, nah kompensasinya gimana? Mereka sangat ngandelin yang namanya soft equity, insentif non-finansial. Daya tariknya bukan gaji gede, tapi kesempatan ngerjain misi penting banget, kebebasan intelektual, terus pengakuan dari komunitas ilmiah atau teknis. Ini mata uang yang berharga banget buat orang-orang kayak gini. Terakhir, mereka juga pelopor dalam inovasi terbuka. Contohnya Red Balloon Challenge yang terkenal itu. Mereka nggak ragu ngelibatin jaringan luar secara besar-besaran. Oke. Tapi DARPA itu kan kasusnya spesifik banget ya. Hampir kayak laboratorium yang didesain khusus gitu. Terus gimana sama perusahaan yang lebih ya konvensional, yang punya struktur karir, hierarki, tapi tetap pengen dorong inovasi, atau minimal jaga kualitas kerja dari racun politik kantor lah. Apa prinsipnya masih sama? Buku ini kan nyebut McKinsey & Company ya, firma konsultan global itu kan dunianya beda jauh sama DARPA. Betul sekali. Dan ini contoh yang sangat ngasih pelajaran ya, karena lebih banyak nyambungnya buat organisasi lain. McKinsey kan jelas punya jalur karir, terstruktur banget dari analis sampai partner. Tapi mereka sadar banget bahayanya politik kantor, itu buat kualitas layanan dan inovasi internal mereka. Makanya, mereka investasi gede banget di mekanisme struktural buat naikin angka ajaib versi mereka sendiri. Salah satu kuncinya itu ngurangin subjektivitas sama potensi politik pas mutusin promosi kunci. Misalnya buat jadi partner. Evaluasinya nggak diserahin gitu aja ke atasan langsung atau kolega di kantor lokal. Wah, itu bisa bias atau ada agenda kan? Mereka punya komite evaluasi independen, isinya partner senior dari kantor atau praktis lain yang nggak punya kepentingan langsung. Prosesnya dalam banget, bisa berbulan-bulan. Bener-bener ngulitin rekam jejak kandidat secara objektif. Ini secara efektif nurunin imbal hasil dari sekedar jago lobby atau main politik internal. Jadi fokusnya benar-benar ke kinerja sama kontribusi yang bisa diukur ya, bukan kedekatan personal gitu. Sejauh mungkin, iya. Selain itu, mereka juga investasi signifikan di, kita sebut aja, kebugaran organisasi. Soal penempatan orang, ada upaya sistematis, walaupun mahal ya, buat nyocokin konsultan sama proyek yang paling pas. Pas sama skillnya, pengalamannya, bahkan minat pengembangannya. Ini upaya sadar buat maksimalin faktor F, Project Skill Fit. Mereka berusaha keras hindarin masalah pasta gigi, maksa orang hebat ke proyek yang nggak cocok. Mereka lihat ini sebagai investasi jangka panjang buat kualitas hasil sama pengembangan talenta, bukan sekedar ngisi slot kosong. Jadi ya, walau strukturnya beda sama DARPA, prinsip dasarnya sama. Desain sistem buat ngelawan gravitasi politik dan jaga fokus ke substansi. Wah, ini benar-benar ngebuka mata sih. Jadi dari DARPA yang radikal sampai McKinsey yang lebih tradisional, tapi tetap sadar desain, pesannya jelas ya, struktur itu penting dan bisa diatur. Nah, yuk kita tarik benang merahnya. Buat Anda yang dengerin nih, entah sebagai pemimpin tim, manajer, atau yang anggota organisasi yang pengen lihat lebih banyak inovasi, apa langkah praktis yang bisa diambil? Ini kan inti dari aturan keempat yang dibahas di buku ya. Tepat. Aturan keempat itu pada dasarnya soal gimana kita secara sadar pakai tuas-tuas struktural buat jaga keseimbangan antara dorongan inovasi, lonshot, sama kebutuhan jalanin operasi yang udah ada, franchise, terutama ya dengan ngelola insentifnya. Nah, dari contoh sama analisis tadi, kita bisa rangkum beberapa langkah kunci. Pertama, fokus ngelola insentif individu, baik yang nyangkut politik maupun finansial. Langkah paling dasar ya, kurangi daya tarik politik kantor. Bikin lobby buat promosi atau kompensasi jadi lebih susah dan kurang efektif. Caranya, ya kayak McKinsey tadi, pakai penilai independen atau pihak ketiga buat evaluasi penting. Pisahin evaluasi kinerja dari manajer langsung kalau mungkin, buat ngurangin bias. Makin transparan dan objektif prosesnya, makin kecil ruang buat main politik. Ini nyambung juga ke gimana manajer menengah dievaluasi kan. Mereka sering kejepit tuh. Benar sekali. Ini poin krusial berikutnya.
Perbaiki insentif buat manajer menengah. Pastiin mereka dihargai kalau tim mereka sukses dalam jangka panjang. Kalau mereka ngembangin long short. Bukan cuma karena jago politik atau capai target jangka pendek yang sempit. Hati-hati, jangan sampai kita nggak sadar malah bikin insentif yang salah arah. Perverse incentives. Contoh klasik di buku itu soal arkeolog yang dibayar per fragmen temuan. Malah bikin penemunya ngerobek-robek gulungan berharga jadi serpihan kecil. Kita harus mikirin dampak insentif secara sistemik. Kedua, selain insentif finansial dan politik, manfaatin kekuatan soft equity. Coba identifikasi, penghargaan non-finansial apa sih yang benar-benar berarti buat orang-orang Anda? Apa itu pengakuan tulus dari rekan kerja? Atau otonomi lebih besar dalam kerja? Kesempatan milih proyek idaman? Peluang belajar hal baru? Ini seringkali lebih kuat loh dari sekedar bonus uang, apalagi buat dorong kreativitas. Hindari bonus nebeng yang nggak jelas kaitannya sama kontribusi individu, kayak bonus laba perusahaan buat karyawan junior. Penulis bahkan nyeletuk ide peran baru kayak Chief Incentives Officer. Tugasnya yang ngerancang keseimbangan insentif ini. Jadi, nggak melulu soal duit ya, tapi juga pengakuan, otonomi, kesempatan. Terus gimana soal penempatan orang sama struktur timnya sendiri? Nah, itu masuk ke pilar berikutnya, mendesain lingkungan kerja yang mendukung. Kuncinya di sini, tingkatkan terus kecocokan keahlian proyek, faktor F. Secara aktif dan sistematis, investasikan waktu dan sumber daya buat nyocokin keahlian, pengalaman, minat orang sama tuntutan proyek. Jangan anggap ini tugas admin sepele. Kayak yang dibahas tadi, hindari masalah pasta gigi. Organisasi yang serius soal ini nggak cuma ningkatin kualitas hasil, tapi juga jadi magnet buat talenta hebat. Terakhir, dalam mendesain lingkungan ini, sesuaikan alat struktural kayak rentang manajemen S, dan mungkin juga tingkat kenaikan gaji dengan fase atau jenis pekerjaannya. Buku ini kan bedain antara tim seniman, fokus ke loan shot, eksplorasi, sama tim tentara, fokus ke franchise, eksekusi. Buat seniman, rentang manajemen yang lebih lebar, satu manajer ngawasin lebih banyak orang langsung, mungkin lebih bagus. Ini dorong interaksi antar rekan, peer review, ngurangin fokus ke hierarki. Contohnya Bob Taylor di Xerox PARC yang legendaris itu. Sebaliknya, buat tentara yang butuh efisiensi, kontrol ketat, ya rentang yang lebih sempit mungkin lebih masuk akal. Luar biasa. Jadi aturan keempat ini bukan rumus kaku ya, tapi lebih kayak seperangkat prinsip desain yang bisa disesuaikan. Kesimpulan besarnya jadi kuat banget nih. Ukuran organisasi itu bukan vonis mati buat inovasi. Yang nentuin itu struktur yang kita bangun. Karena struktur itulah yang ngebentuk insentif, dan insentif itulah yang ngarahin perilaku. Dengan secara sadar mainin tuas-tuas struktural ini, kita bisa jaga biar ide-ide baru tetap tumbuh, bahkan di tengah kompleksnya organisasi gede. Persis. Dan ini ngingetin kita lagi soal pentingnya pakai apa yang penulis sebut pola pikir sistem mindset. Jadi kalau inovasi macet atau proyek gagal, jangan buru-buru nyalain orangnya atau hasil akhirnya aja. Coba mundur dikit, terus tanya, gimana sistem di organisasi kita? Strukturnya, proses ambil keputusannya, aliran insentifnya, berkontribusi ke hasil ini. Fokus benerin sistemnya, bukan cuma ngobatin gejalanya. Karena sistem yang baik itu cenderung ngasilin keputusan dan hasil yang baik secara konsisten. Bisa di tempat kerja, organisasi relawan, atau kelompok mana aja lah yang Anda aktif di dalamnya. Pikirin soal struktur insentif yang ada, yang formal maupun informal. Seberapa besar sih pengaruhnya dorong orang buat fokus eksplorasi ide baru dibanding fokus ke politik aman atau kejar karir pribadi? Dan pertanyaan lanjutannya, perubahan struktural kecil apa, mungkin cara penilaian, cara ngasih penghargaan, atau cara bagi tugas, yang menurut Anda potensial buat naikin angka ajaib dan buka lebih banyak ruang buat long shot di lingkungan Anda? Ya, sekedar pemikiran buat Anda bawa pulang.